Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Lutfi Ferrari, Saya Fafa Setiani, dan saya Ica Fatma Dirdia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita memulai materi kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Ada yang tahu sistem pernafasan pada manusia itu apa? Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah manusia. Yang pertama, organ pernafasan pada manusia itu melalui hidung. Hidung berfungsi sebagai tempat atau pintu keluar masuknya udara ke tubuh manusia. Dalam hidung juga terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran, dan di dalam hidung juga ada lendir yang berfungsi untuk melembabkan suhu pada hidung. Yang kedua adalah faring atau tenggorokan. Faring adalah tabung yang menghubungkan belakang mulut dan rongga hidung ke trakea. Fungsinya untuk menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga adalah faring atau kotak suara. Di dalam laring terdapat dua pita suara yang membuka dan menutup saat kita bernafas. Saat bernafas, udara yang mengalir melalui dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Jadi saat kita berbicara itu kan udaranya juga masuk ke dalam rongga hidung atau melalui faring. Nah, itu di dalam laring itu terdapat pita suara yang bisa membuka dan menutup sehingga dapat menghasilkan getaran. Fungsinya yaitu sebagai penyalur udara melalui laring yang menuju trakea dan melindungi saluran nafas selanjutnya. Baik, sistem pernapasan selanjutnya adalah trakea. Organ ini berbentuk seperti tabung yang berongga lebar dan menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Fungsinya yaitu untuk menyalurkan udara dari dan menuju paru-paru. Yang selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari paru-paru yang fungsinya sebagai pengantar udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkan dari paru-paru. Fungsi lainnya juga sebagai penyaring, penghambat dan pelembab dan penyalur udara. Dan selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus, mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat pernafasan berlangsung. Selanjutnya, organ terakhir dalam pernafasan yaitu alveolus. Alveolus merupakan cabang dari bronkiolus yang berupa gelembung-gelembung kecil dan berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada gangguan sistem pernafasan yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor keturunan, faktor lingkungan, dan juga faktor bakteri. Gangguan-gangguan tersebut antara lain yaitu yang pertama ada flu yang disebabkan oleh virus influenza yang menginfeksi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Yang kedua, asma. Asma ini dapat disebabkan oleh faktor keturunan juga, dan juga faktor lingkungan karena keseringan menghirup asap rokok. Yang ketiga, bronkitis yang terjadi ketika saluran yang membawa udara ke paru-paru atau bronkus mengalami peradangan. Akibatnya, gangguan respirasi ini menyebabkan penderitanya batuk berdahak. Selanjutnya ada emfisema.
Emfisema yaitu penyakit kronis atau jangka panjang akibat kerusakan pada alveolus, yaitu kantong udara kecil pada paru-paru. Gangguan respirasi ini lebih sering dialami oleh perokok aktif. Selanjutnya yaitu ada pneumonia. Pneumonia sendiri itu merupakan gangguan respirasi pada paru-paru yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri ataupun jamur. Gejala pneumonia ini cukup bervariasi, namun pneumonia umumnya ditandai dengan gejala seperti batuk, demam, sesak nafas, dan juga menggigil. Dan yang terakhir yaitu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan salah satu jenis kanker yang paling berbahaya dengan angka kematian yang sangat tinggi. Baik perokok aktif maupun pasif beresiko tinggi terkena kanker paru-paru. Oleh karena itu, untuk mencegah kanker paru-paru, kita disarankan agar berhenti merokok dan menghindari paparan asap rokok. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Bagaimana? Sudah paham kan mengenai cara bernafas manusia dan juga urutan-urutan organ pernafasannya? Nah, sebelum menutup pembahasan kita kali ini, dapat disimpulkan dengan menyanyikan lagu berikut ini. 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernafasan. Oksigen ke hidung, faring, laring, trakea, melewati bronkus juga bronkiolus, sampai alveolus ditukar CO2. Hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hembuskan CO2. Hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hey hey, hirup oksigen, hembuskan CO2. Nah, mudah kan? Jangan lupa dihafalkan ya. Sebelum kita menutup materi kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.